Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Priyo Sidik Sasongko, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yang terdiri dari Matafiat Yulianto dengan NIM tertera, Muhammad Alif Mukhlis dengan NIM tertera, Muhammad Naufal Arkan dengan NIM tertera, Nanda Farel Sevaleri dengan NIM tertera, Wildan Aji Prabowo dengan NIM tertera. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 5 materi yang terdapat pada Deret Taylor. Yang pertama adalah pengertian tentang Deret Taylor itu sendiri, dan kedua ada apa itu galat, yang ketiga sumber utama galat numerik, yang keempat adalah galat eksperimental, selanjutnya adalah galat pemrograman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aji. Ya, apa itu Deret Taylor dan Maclaurin? Saat mendalami mata kuliah metode numerik, banyak sekali teorema yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, ada satu teorema yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan galat. Teorema itu disebut Deret Taylor. Deret Maclaurin merupakan Deret Taylor yang fungsinya diperluas di sekitar A sampai sama dengan 0. Nah, untuk Deret Taylor dirumuskan dengan fx sama dengan sigma nilai n dari 0 sampai t hingga f pangkat n dikali a per n faktorial. Buka kurung x min a tutup kurung pangkat n. Lalu untuk rumus Deret Maclaurin-nya itu bisa dilihat di slide tersebut. Next. Apa itu galat? Galat atau biasa disebut error adalah metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih, karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi atau looping. Untuk rumus galat itu sendiri, yaitu epsilon sama dengan nilai sebenarnya dikurangi nilai perkiraan. Lalu, mengapa menghitung galat? Ada dua, yaitu untuk menentukan keakuratan nilai hasil numerik, dan yang kedua untuk mengembangkan kriteria berhenti untuk algoritma berulang. Perhitungan galat. Galat mutlak digunakan jika tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan. Rumusnya yaitu mutlak epsilon sama dengan mutlak A min A aksen. Lanjut. Selanjutnya ada galat relatif. Didefinisikan sebagai rasio antara kesalahan sebenarnya dan nilai sebenarnya. Rumusnya yaitu epsilon R sama dengan epsilon per A. Di sini epsilon R yaitu galat relatif. Atau epsilon R sama dengan epsilon per A kali 100%. Lanjut. Selanjutnya ada galat relatif hampiran. Galat yang dinormalkan terhadap nilai hampirannya secara matematis. Rumusnya yaitu galat epsilon RA sama dengan epsilon per A aksen, di mana epsilon RA yaitu galat relatif hampiran. Next. Sumber utama galat numerik. Secara umum, terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Yang pertama ada galat pemotongan atau truncation error. Yang kedua ada galat pembulatan atau round-off error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Galat pemotongan. Galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana.
Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Misalnya, turunan pertama fungsi f di xi dihampiri dengan formula f aksen xi sama dengan f xi plus 1 dikurangi f xi per h. Yang dalam hal ini, h adalah lebar absis xi plus 1 dengan xi. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan. Nah, contoh lagi, hampiran fungsi cos x dengan bantuan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Nah, dengan contoh seperti tertera, deret Taylor fungsi cos x sebenarnya tidak berhingga. Namun, untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku order tertentu. Misalnya sampai suku order ke n sama dengan 6 pada contoh di atas. Nah, contoh soal galat pemotongan. Deret Taylor dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik. Sebagai contoh, hitunglah hampiran nilai integral e pangkat x kuadrat dx dengan minimal 0 dan maksimal 1. Secara numerik, fungsi tersebut adalah fx sama dengan e pangkat x kuadrat dihampiri dengan deret Maclaurin order 8. Penyelesaiannya adalah deret Maclaurin order 8 dari fungsi fx e pangkat x kuadrat adalah ex kuadrat e pangkat x kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial ditambah x pangkat 6 per 3 faktorial ditambah x pangkat 8 per 4 faktorial. Dengan demikian maka dihasilkan hasil 1,46177724 melalui rumus seperti di contoh. Galat pembulatan. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Sebagai contoh, 1/6 sama dengan 0,166666 infinity tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 panjangnya tidak terbatas. Komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner saja. Bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat direpresentasikan oleh komputer dibulatkan ke bilangan terdekat. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti, maka representasi bilangan per 6 atau 0,1666666 di dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,166667. Galat pembulatannya adalah 1/6 kurangi 0,1666667 sama dengan min 0,00000333. Lalu ada angka bena atau significant figure. Konsep angka bena atau significant figure atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contohnya, angka bena. Di sini ada 43,123 memiliki 5 angka bena, yaitu 43123. Mengapa? Karena jika dia dioperasikan matematika, mau dikali 10, 1000, 100, angka 43123 itu tidak akan berubah. Mau digeser komanya, ya tetap ada. Lalu untuk di bawahnya ada 0,1764
memiliki 4 angka bena, yaitu 1, 7, 6, dan 4. Dilihat di sini jika 0,1764 dikalikan dengan 10.000, maka 0 komanya akan hilang. Yang tersisa hanyalah angka 1764. Maka hal ini membuat 1, 7, 6, dan 4 menjadi angka bena. Dapat diterapkan juga kepada angka-angka yang tertera di bawahnya. Lalu, next. Lalu contoh selanjutnya di sini ada 4,3123 dikali 10 pangkat 1. Jika dikali 10 pangkat 1, maka akan bertambah nilai 01, jadi 43123 0. 0 di sini bisa ada dan bisa tidak. Maka yang hanya angka penting, angka bena di sini ada 4, 3, 1, 2, dan 3. Lalu di sini ada 1,764. Kalau dikalikan dengan 10 pangkat min 1, maka komanya akan bergeser ke kiri menjadi 0,1764. 0 di sini dia bisa ada dan bisa tidak, maka bukan angka penting. Yang tersisa hanya 1, 7, 6, dan 4, yang menyebabkan 4 angka tersebut menjadi angka bena. Diterapkan juga pada contoh-contoh selanjutnya yang tertera di bawah. Next. Selain kedua galat sebelumnya, masih ada sumber galat lain. Di antaranya yaitu galat eksperimental dan juga galat pemrograman. Next. Galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Lalu, next. Ada galat pemrograman, yaitu galat yang terdapat di dalam program, sering dinamakan dengan kutu atau bug. Dan proses penghilangan galat ini dinamakan dengan debugging atau penirukutuan. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.